Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini, Momo punya kisah yang benar-benar bakal bikin kalian gregetan, emosi, sekaligus penasaran sampai akhir. Bayangkan, bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungi keluarga kita saat kita sedang berduka? Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Jangan lupa, mari kita saling sapa di kolom komentar. Ayo absen dulu. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir di bawah ya. Momo pengen tahu nih, sahabat Momo paling jauh dari kota mana aja? Sudah siap menahan emosi? Pasang sabuk pengaman kalian, tarik napas, dan mari kita mulai kisahnya. Tanah merah itu masih basah. Sebasah pipi Latifah yang tak henti dialiri air mata. Rumah yang biasanya ramai dengan tawa Haikal kini sunyi, hanya terdengar isak tangis yang memecah keheningan ruang tengah. Namun, bukan suara Latifah yang paling kencang terdengar, melainkan suara Bu Rara, ibu mertuanya. Wanita parubaya itu duduk terkulai di sofa, dikelilingi tetangga yang berusaha menenangkan. Teddy, suami Latifah, tampak sibuk memijat punggung ibunya sambil membisikkan kata-kata penenang, seolah-olah ibunyalah yang paling menderita di sini. Latifah hanya menatap kosong ke arah foto Haikal yang terpajang di atas meja, dikelilingi bunga melati yang wanginya justru membuat perutnya mual karena duka. Dadanya sesak, seakan ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Rasanya baru tadi pagi ia memakaikan seragam sekolah untuk putra sematawayangnya itu, menyisir rambutnya, dan mencium keningnya. Tapi sore ini, ia harus mengantarnya ke peristirahatan terakhir. Haikal, anak yang ceria itu, pergi begitu cepat karena serangan asma mendadak di jalan pulang sekolah. Yang membuat Latifah hancur adalah kenyataan bahwa inhaler yang selalu ada di tas Haikal ternyata tidak berfungsi saat dibutuhkan. Ponsel di saku gamis hitam Latifah bergetar panjang. Ia mengabaikannya sejenak, tak ingin diganggu siapapun. Kepalanya pening. Namun, getaran itu terus berulang, memaksanya untuk melirik layar dengan mata sembab. Nama, Bu Puri, wali kelas Haikal, tertera di sana. Latifah menghela napas panjang, menghapus sisa air mata dengan ujung kerudungnya yang lembab, lalu beranjak menjauh dari kerumunan pelayat menuju dapur yang sepi. Dengan suara serak dan parau, ia mengangkat telepon itu. Halo, Bu Puri? Suara Bu Puri terdengar gemetar dan mendesak di seberang sana. Sangat berbeda dari nada bicaranya yang biasanya lembut. Bu Latifah, maaf saya mengganggu di saat berduka seperti ini. Tapi, tolong Bu, Ibu harus datang ke sekolah sekarang juga. Saya masih di sini. Latifah mengerutkan kening. Ke sekolah? Bu, saya baru saja memakamkan Haikal. Saya tahu, Bu. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya. Tapi ini sangat penting. Tolong jangan beritahu siapapun dulu, termasuk Pak Teddy. Ibu harus melihat ini sendiri. Ini soal Haikal. Nada bicara Bu Puri terdengar ketakutan, seolah ia sedang diawasi. Jantung Latifah berdegup kencang. Firasatnya tiba-tiba tidak enak. Ada apa? Mengapa gurunya meminta pertemuan rahasia hanya 3 jam setelah pemakaman? Tanpa banyak bertanya lagi, Latifah menyetujui. Ia menutup telepon dan kembali ke ruang tengah. Ia mendekati Teddy yang masih memeluk Bu Rara. Mas, panggil Latifah pelan. Teddy menoleh, wajahnya lelah. Kenapa, FA? Aku mau ke sekolah sebentar. Bu Puri bilang ada barang-barang Haikal yang tertinggal di laci meja. Aku mau ambil sekarang, biar nggak kepikiran terus. Bohong Latifah. Ia berusaha menyembunyikan getar dalam suaranya. Teddy mengangguk lemah tanpa curiga. Ya sudah, hati-hati. Jangan lama-lama, kasihan ibu. Bu Rara yang sedang menutupi wajahnya dengan sapu tangan tiba-tiba berhenti menangis sejenak. Ia melirik tajam ke arah Latifah dari celah jarinya. Tatapan itu dingin dan menyelidik. Namun secepat kilat ia kembali meratap dramatis. Haikal, cucuku sayang, kenapa kamu ninggalin nenek? Ratapnya keras-keras, membuat para tetangga semakin iba. Latifah menahan muak melihat pemandangan itu, namun ia segera membuang perasaan itu dan bergegas keluar.
Ia memacu motor metiknya menembus gerimis sore yang mulai turun, menuju sekolah dasar tempat Haikal menimba ilmu. Jalanan terasa begitu panjang dan menyiksa. Bayangan wajah Haikal yang membiru saat ditemukan warga di pinggir jalan terus menghantuinya. Sekolah sudah sepi saat Latifah tiba. Penjaga sekolah yang mengenalnya membukakan gerbang dengan wajah turut berduka. Latifah langsung menuju ruang guru. Koridor panjang itu terasa mencekam, hanya diterangi lampu remang-remang. Di ujung lorong, Bu Puri sudah menunggu dengan wajah pucat pasi. Matanya merah, sepertinya ia juga habis menangis. Tanpa banyak basa-basi, Bu Puri menarik tangan Latifah masuk ruang guru dan segera mengunci pintu. Ruangan itu dingin. Bu Puri mempersilakan Latifah duduk di depan laptopnya yang menyala. "Bu Puri, ada apa sebenarnya?" tanya Latifah, suaranya bergetar menahan tangis. "Kenapa saya harus kesini sembunyi-sembunyi?" Bu Puri menelan ludah, tangannya gemetar saat memegang mouse. "Bu Latifah, tadi setelah kabar duka itu sampai, saya merasa ada yang janggal. Saya teringat pagi ini Haikal sehat-sehat saja. Saya iseng mengecek CCTV kelas karena perasaan saya tidak enak. Dan, apa yang saya lihat membuat saya tidak berani lapor ke siapapun kecuali ibu." "CCTV?" ulang Latifah bingung. "Lihat ini, Bu. Ini rekaman jam istirahat pertama hari ini. Saat semua anak, termasuk Haikal, sedang di kantin." Bu Puri menekan tombol play. Latifah memajukan tubuhnya, memicingkan mata melihat layar. Kelas terlihat kosong. Hening. Namun, beberapa detik kemudian, pintu kelas terbuka perlahan. Seseorang masuk. Latifah menahan napas. Matanya terbelalak lebar. Sosok itu, ia sangat mengenalnya. Gamis motif bunga yang dipakainya, tas tangan coklat yang dijinjingnya. Itu Bu Rara. Ibu mertuanya. "Ibu." Desis Latifah tak percaya. "Ngapain ibu mertua saya di sini?" Di layar, Bu Rara terlihat celingukan memastikan situasi aman. Ia kemudian berjalan cepat menuju meja Haikal. Ia tahu persis di mana cucunya duduk. Dengan gerakan cepat, Bu Rara membuka tas sekolah Haikal. Ia merogoh ke dalam dan mengeluarkan benda kecil berwarna biru. Inhaler asma Haikal. Jantung Latifah serasa berhenti berdetak. Ia melihat dengan jelas Bu Rara membuka tutup inhaler itu, menuju ke wastafel di pojok kelas, yang biasa digunakan anak-anak mencuci tangan setelah melukis, dan membuang isi obat itu hingga habis. Tidak berhenti di situ, Bu Rara kemudian mengeluarkan botol air mineral dari tasnya, menuangkan sedikit air ke dalam tabung inhaler, lalu mengocoknya pelan. Setelah selesai, Bu Rara memasukkan kembali inhaler yang kini hanya berisi air biasa itu ke dalam tas Haikal. Sebelum keluar kelas, Bu Rara sempat berhenti sejenak menghadap kamera CCTV. Tanpa sadar ia terekam, dan tersenyum. Senyum tipis yang penuh kepuasan. Senyum yang mengerikan. Video berakhir. Layar menjadi gelap, tapi bayangan senyum Bu Rara masih terekam jelas di otak Latifah. Ruangan itu hening. Hanya terdengar deru napas Latifah yang memburu. Kakinya lemas ketika ia harus mencengkeram tepi meja agar tidak jatuh dari kursi. Air matanya kembali tumpah, namun kali ini rasanya panas membakar pipi. "Jadi?" Suara Latifah tercekat, tenggorokannya sakit. "Haikal, anak saya?" Bu Puri mengangguk sambil terisak pelan. "Haikal meninggal bukan karena obatnya tidak bekerja, Bu. Tapi karena obatnya sudah diganti. Diganti oleh neneknya sendiri." Dunia Latifah runtuh untuk kedua kalinya hari ini. Namun kali ini, reruntuhan itu tidak membuatnya mati rasa. Justru sebaliknya, sebuah api kemarahan mulai menyala di dalam dadanya. Api yang sangat besar. Ia teringat wajah Bu Rara yang tadi menangis histeris di rumah, memeluknya, dan berkata betapa ia kehilangan cucu tercinta. Semua itu palsu. Air mata itu palsu. Pelukan itu palsu. Wanita tua itu adalah iblis berwajah malaikat yang telah membunuh darah dagingnya sendiri. Latifah menghapus air matanya dengan kasar. Tatapannya yang tadi sayu kini berubah nyalang, tajam, dan penuh dendam. Ia menatap layar laptop itu seolah ingin menembusnya. Rasa lemas karena duka perlahan berganti menjadi kekuatan yang mengerikan. Ia tidak akan membiarkan kematian anaknya menjadi sia-sia. Ia tidak akan membiarkan pembunuh itu tidur nyenyak malam ini,
meskipun pembunuh itu tidur di kamar sebelah kamarnya. "Terima kasih, Bu Puri," ucap Latifah dingin, nadanya membuat bulu kuduk Bu Puri meremang. "Tolong simpan rekamannya. Saya butuh salinannya." Latifah bangkit berdiri. Tidak ada lagi Latifah yang lemah dan cengeng. Hari ini, seorang ibu yang menuntut keadilan telah lahir dari balik duka kematian putranya. Flashdisk kecil berwarna hitam di genggaman Latifah terasa panas, seolah menyimpan bara api yang siap membakar hangus seluruh kesabaran yang tersisa di dadanya. Ia baru saja melangkah keluar dari gerbang sekolah dengan napas memburu. Bayangan senyum Bu Rara di rekaman CCTV tadi terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak yang mengerikan. Rasanya ia ingin berteriak, berlari pulang sekarang juga, mendobrak pintu rumah, dan menyeret wanita tua itu ke kantor polisi. Ia ingin Teddy tahu, ingin seluruh dunia tahu, bahwa nenek yang mereka kasihani itu adalah monster. Namun, tangan dingin Bu Puri yang menahan bahunya di parkiran sekolah tadi kembali terngiang. "Bu Latifah, dengarkan saya," ujar Bu Puri dengan tatapan tajam, mencengkeram lengan Latifah kuat-kuat saat melihat kilat amarah di mata ibu muridnya itu. "Saya tahu ibu marah. Sangat marah. Tapi ibu tidak boleh gegabah. Kalau ibu pulang sekarang dan melabrak Bu Rara hanya dengan rekaman ini, dia pasti akan menyangkal. Dia licik, Bu. Dia bisa saja bilang dia cuma sedang membersihkan inhaler itu karena kotor, atau dia bilang dia tidak tahu kalau itu air biasa. Tanpa bukti fisik inhaler yang isinya sudah diganti itu, hukum bisa berbalik menyerang ibu. Dia bisa menuduh ibu memfitnah." Kata-kata Bu Puri menghantam logika Latifah. Benar. Bu Rara bukan orang bodoh. Mertuanya itu adalah pemain watak terbaik yang pernah ia kenal. Selama 5 tahun pernikahan, Latifah sudah kenyang makan hati melihat bagaimana Bu Rara memutarbalikkan fakta hingga Teddy selalu menyalahkannya. Jika ia menyerang tanpa persiapan matang, ia akan kalah. Dan jika ia kalah, kematian Haikal tidak akan terbayar lunas. Latifah menyeka kasar sisa air matanya. Ia menyalakan mesin motor. Sepanjang perjalanan pulang, di balik helm yang menutupi wajahnya, Latifah menyusun naskah sandiwaranya sendiri. Jika Bu Rara bisa bersandiwara sebagai nenek yang penyayang, maka Latifah akan bersandiwara menjadi menantu yang bodoh. Ia akan menjadi Latifah yang penurut, yang lemah, yang tidak tahu apa-apa, sampai ia menemukan inhaler terkutuk itu. Sesampainya di rumah, suasana duka masih terasa pekat, namun tamu-tamu sudah mulai pulang. Hanya tinggal beberapa kerabat dekat yang sedang membereskan gelas-gelas air mineral. Latifah melangkah masuk dengan kaki gemetar, bukan karena takut, tapi menahan jijik. Pemandangan di ruang tengah membuatnya ingin muntah. Bu Rara sedang bersandar lemah di sofa dengan mata terpejam, sementara Teddy duduk di lantai memijat kaki ibunya dengan telaten. "Sakit sekali rasanya, Ted." Dada ibu sesak kalau ingat Haikal, rintih Bu Rara dengan suara dibuat-buat parau. "Cucu kesayangan ibu, kenapa harus dia yang diambil? Kenapa bukan ibu saja?" Teddy mengusap punggung tangan ibunya lembut. "Ibu jangan ngomong gitu. Ini semua sudah takdir. Ibu harus kuat, kalau ibu sakit, Teddy makin sedih." Latifah berdiri mematung di ambang pintu. Tangannya mengepal di samping tubuh, hingga kukunya menancap ke telapak tangan, menciptakan rasa perih yang menjaganya tetap sadar. Ia menarik napas dalam-dalam, membuang semua ego dan amarahnya ke sudut terdalam hatinya, lalu memasang topeng wajah sedih yang polos. "Assalamualaikum," ucap Latifah pelan. Teddy menoleh, wajahnya masam. "Waalaikumsalam. Kamu dari mana saja sih, Fa?" Katanya cuma sebentar ambil barang Haikal. "Lihat nih ibu, beliau sampai pusing nungguin kamu. Harusnya kamu yang pijitin ibu, bukan malah keluyuran." Latifah menunduk, menatap lantai. "Maaf, Mas. Tadi Bu Puri mengajak ngobrol sebentar soal nilai-nilai Haikal. Aku lupa waktu." Bu Rara membuka matanya perlahan, menatap Latifah dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kilatan kewaspadaan di sana sejenak, sebelum kembali meredup menjadi tatapan sendu yang manipulatif. "Sudahlah, Ted. Jangan marahi istrimu. Mungkin Latifah butuh waktu sendiri. Dia kan ibunya, pasti dia yang paling terpukul." Bu Rara menegakkan duduknya sedikit, lalu menatap Latifah lekat-lekat. "Sini duduk, Fa."
Latifah menurut. Ia duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Ia tidak sudi bersentuhan kulit dengan wanita itu. Ibu sudah ikhlas. Fa, ucap Bu Rara sambil memegang dada. Mungkin ini memang teguran dari yang di atas. Teguran buat kamu. Mungkin selama ini kamu kurang becus jaga Haikal. Kamu terlalu sibuk sama urusan dapur, sampai lupa perhatikan obat anak. Coba kalau kamu lebih teliti, mungkin inhaler itu nggak akan macet. Tapi ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Darah Latifah mendidih mendengar kalimat itu. Teguran? Kurang becus? Wanita tua ini yang menukar obat anaknya dengan air, lalu sekarang menyalahkannya di depan suaminya sendiri? Latifah merasakan sudut matanya berkedut menahan emosi yang nyaris meledak. Ia ingin sekali berteriak, "Kamu pembunuhnya?" tepat di wajah keriput itu. Tapi tidak. Belum saatnya. Latifah memaksakan diri untuk terisak pelan. "Iya, Bu. Maafkan Latifah. Ini salah Latifah. Latifah memang ibu yang bodoh." Mendengar pengakuan, bersalah, dari Latifah, senyum tipis terbit di sudut bibir Bu Rara. Sangat tipis hingga Teddy tidak akan menyadarinya. Bu Rara merasa menang. Ia merasa posisinya aman. Menantunya ini masih sebodoh biasanya, mudah disetir dengan rasa bersalah. "Yang penting sekarang kita doakan Haikal," sambung Bu Rara, nadanya kembali sok bijak. "Oh ya, Fa. Barang-barang Haikal yang kamu ambil dari sekolah mana? Sini biar ibu lihat. Ibu mau simpan buku-bukunya buat kenang-kenangan." Jantung Latifah berdegup kencang. Ia tidak membawa apa-apa karena memang tidak ada barang yang diambil. Ia hanya membawa salinan CCTV di saku gamisnya. Itu Bu." Latifah tergagap, otaknya berputar cepat mencari alasan. Tadi, ternyata kelas dikunci sama penjaga sekolah. Kuncinya dibawa pulang. Jadi besok pagi baru bisa diambil. Bu Rara menatapnya tajam, menyelidik. Detik-detik itu terasa seperti selamanya bagi Latifah. Apakah ia ketahuan berbohong? Ya sudah, Bu Rara akhirnya mendesah kecewa. "Besok pagi-pagi kamu ambil ya. Sekalian tas sekolah Haikal yang dipakai tadi siang mana? Ibu mau bersin. Jangan sampai ada barang kotor yang disimpan, pamali." Kata, "tas sekolah," membuat alarm di kepala Latifah berbunyi nyaring. Tas itu. Tas yang dipakai Haikal saat kejadian. Inhaler palsu itu pasti masih ada di sana jika belum dibuang. "Tasnya ada di kamar Haikal, Bu. Biar Latifah saja yang bereskan nanti," jawab Latifah cepat. "Nggak usah," potong Bu Rara, suaranya sedikit meninggi, membuat Teddy kaget. Menyadari nadanya terlalu keras, Bu Rara buru-buru memegang kepalanya, berakting pusing lagi. "Aduh maksud ibu, kamu istirahat saja. Kamu pasti capek. Biar ibu saja yang urus barang-barang cucu ibu. Itu cara ibu mengobati rindu." "Tapi Bu, ibu kan lagi sakit." "Latifah," bentak Teddy. "Ibu cuma mau bantu. Kamu jangan ngeyel kenapa sih? Udah sana kamu buatkan teh hangat buat ibu. Biar ibu tenang." Latifah menunduk dalam, menyembunyikan seringai kebencian yang mulai terukir di bibirnya. Teddy benar-benar buta. Tapi baiklah, jika Bu Rara begitu ingin menguasai tas itu, berarti dugaan Bu Puri benar. Barang bukti itu ada di sana. Atau setidaknya, Bu Rara sedang berusaha melenyapkannya. "Baik, Mas. Latifah buatkan teh dulu," ucapnya lirih. Latifah bangkit menuju dapur. Namun, matanya tidak lepas mengawasi pantulan bayangan di kaca lemari hias. Begitu ia menghilang di balik tembok dapur, ia melihat Bu Rara segera berhenti memegangi kepalanya. Wanita tua itu berbisik sesuatu pada Teddy, lalu berdiri dengan gesit, terlalu gesit untuk orang yang mengaku lemas, dan berjalan menuju kamar Haikal. Latifah tidak pergi ke dapur. Ia melepas sandalnya agar langkahnya tak terdengar, lalu mengendap-endap mengikuti mertuanya. Perang dingin di rumah ini baru saja dimulai, dan kali ini, Latifah bersumpah tidak akan menjadi pihak yang kalah. Ia harus mendapatkan inhaler itu sebelum Bu Rara memusnahkannya. Latifah menahan napas di balik dinding penyekat ruang tengah. Matanya nanar mengawasi pergerakan Bu Rara yang keluar dari kamar Haikal dengan langkah cepat, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang sakit atau berduka. Di tangan kanannya,
Tas ransel biru bermotif robot milik Haikal dicengkeram erat, seolah benda itu adalah bom waktu yang harus segera disingkirkan. Bu Rara tidak membawa tas itu ke kamarnya sendiri, melainkan berbelok menuju pintu dapur yang terhubung langsung dengan halaman belakang. Firasat Latifah semakin buruk. Ia melepas langkah 1000, berjingkat secepat mungkin mengikuti mertuanya tanpa menimbulkan suara. Udara malam di halaman belakang terasa menusuk, bercampur dengan bau minyak tanah yang menyengat. Di sudut halaman, dekat gundukan tempat pembakaran sampah, api sudah mulai berkobar kecil memakan tumpukan daun kering. Cahaya api itu memantulkan bayangan wajah Bu Rara yang terlihat bengis. "Barang sialan," gerutu Bu Rara pelan, namun cukup jelas terdengar oleh Latifah yang bersembunyi di balik jemuran. "Gara-gara kamu, rencanaku hampir berantakan. Musnah kamu sekarang." Tangan Bu Rara terayun, bersiap melemparkan tas sekolah Haikal ke dalam lidah api yang mulai membesar. "Jangan, Bu!" teriakan Latifah memecah keheningan malam. Tanpa pikir panjang, Latifah menyambar ember berisi air sisa cucian yang tergeletak di dekat keran dan berlari menerjang ke depan. Piur! Air keruh itu mengguyur api hingga padam seketika, menyisakan asap putih yang mengepul pekat dan bau hangus. Cipratan airnya juga membasahi sebagian gamis mahal Bu Rara. Wanita tua itu menjerit kaget, melompat mundur sambil memeluk tas Haikal yang gagal ia bakar. "Astaga! Kamu gila ya, Fa?" pekik Bu Rara, matanya melotot nyaris keluar. Wajah yang tadi bengis seketika berubah menjadi topeng keterkejutan yang dilebih-lebihkan. Latifah tidak peduli. Ia maju dan menyentak tas Haikal dari pelukan mertuanya dengan kasar. "Ibu yang gila. Ini tas Haikal, Bu. Kenapa mau dibakar? Anakku baru saja dikubur, tanahnya masih basah, dan ibu mau membakar kenang-kenangannya." Suara keributan itu memancing Teddy keluar. Pintu dapur terbuka kasar. "Ada apa ini? Ya Allah, ribut-ribut malam-malam begini, tetangga bisa dengar." Melihat kedatangan Teddy, Bu Rara langsung mengubah postur tubuhnya. Bahunya merosot, wajahnya ditekuk menjadi ekspresi paling menderita sedunia. Ia mulai terisak, tubuhnya gemetar dibuat-buat. "Lihat istrimu itu, Ted," rintih Bu Rara sambil menunjuk Latifah dengan tangan gemetar. "Ibu Hicks, ibu cuma mau membuang sial. Orang pintar bilang, barang-barang yang dipakai saat orang meninggal mendadak itu menyimpan energi buruk. Ibu nggak mau kamu atau Latifah celaka atau dihantui bayang-bayang Haikal terus. Niat ibu baik, mau membersihkan rumah ini dari aura kematian, tapi ibu malah disiram air comberan begini." Teddy menatap ibunya yang basah kuyup, lalu beralih menatap Latifah dengan nyalang. Wajah lelahnya berubah merah pada menahan amarah. "Latifah, kamu keterlaluan," bentak Teddy. Ia melangkah maju dan mendorong bahu Latifah, hingga istrinya itu terhuyung ke belakang. "Ibu itu orang tua. Beliau cuma mau melindungi kita dengan caranya sendiri. Kamu nggak punya otak ya? Ibu lagi sakit, kedinginan, malah kamu siram." Latifah merasakan perih di hatinya melebihi dorongan fisik Teddy. Ia mendekap tas Haikal erat-erat di dada, air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena rasa frustrasi yang memuncak. Ingin sekali ia memutar rekaman CCTV itu sekarang juga di depan wajah Teddy, tapi ia tahu itu percuma. Teddy pasti akan mencari pembenaran lain, atau malah Bu Rara akan menuduh video itu editan. Ia butuh bukti fisik. "Mas, ini tas anakku." Suara Latifah bergetar, menahan gejolak di dadanya. "Di dalam sini mungkin masih ada buku PR-nya, ada pensilnya. Aku belum siap kehilangan semuanya." "Alasan," potong Bu Rara sinis, lalu buru-buru menutup mulutnya dan kembali berakting lirih. "Sudahlah, Ted, jangan dipukuli istrimu. Mungkin dia memang lebih sayang sama tas butut itu daripada sama nyawa kita yang masih hidup. Ibu ngalah saja. Ibu masuk dulu, dingin." Bu Rara berjalan tertatih-tatih melewati Latifah. Saat berpapasan, Latifah bisa melihat seringai tipis di wajah mertuanya. Seringai kemenangan. "Awas kamu, Fa. Besok-besok jangan harap aku diam saja kalau kamu kasar sama ibu," ancam Teddy sambil menunjuk wajah Latifah, lalu bergegas memapa ibunya masuk ke dalam rumah, meninggalkan Latifah sendirian di halaman belakang yang gelap dan berasap. Setelah pintu tertutup, Latifah jatuh terduduk di atas tanah yang lembab.
Tangisnya pecah tanpa suara. Ia memeluk tas biru itu, mencium aroma keringat anaknya yang masih tertinggal di sana. Maafin ibu, nak. Maafin ibu yang gak bisa lindungin kamu, bisiknya Pilu. Namun, duka itu tidak berlangsung lama. Latifah teringat tujuannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka resleting tas itu di bawah remang cahaya bulan. Jantungnya berpacu cepat. Ia mengeluarkan satu persatu isinya. Buku tulis, kotak pensil, botol minum kosong, baju olahraga kotor. Tangannya meraba ke saku jaring di samping tas. Kosong. Ia meraba saku depan. Kosong. Ia membalik tas itu, mengocoknya, berharap benda kecil berwarna biru itu jatuh. Nihil. Inhaler itu tidak ada. Latifah terduduk lemas. Pantas saja Bu Rara tadi sempat terlihat panik, tapi kemudian merelakan tas itu diambil Latifah. Ternyata benda utamanya sudah diambil. Bu Rara tidak sebodoh itu membakar barang bukti utama bersama tas yang besar. Wanita licik itu pasti sudah memisahkan inhaler tersebut. Latifah menyeka air matanya kasar. Giginya bergemerutuk. Ibu boleh ambil langkah pertama, tapi aku nggak akan berhenti, desisnya pada kegelapan malam. Malam itu, Latifah tidak tidur. Ia mendekap tas kosong itu sambil menatap langit-langit kamar. Di kamar sebelah, terdengar dengkuran halus Teddy, sementara di kamar tamu tempat Bu Rara menginap, hening. Latifah tahu, inhaler itu pasti masih ada di rumah ini. Bu Rara tipe orang yang pelit. Dia tidak akan membuang wadah inhaler yang harganya mahal itu begitu saja. Dia pasti menyimpannya untuk dijual atau dipakai lagi nanti. Pencarian Latifah belum berakhir. Justru, permainan kucing-kucingan ini baru saja dimulai. Dan Latifah bersumpah, ia akan menjadi pemburu yang sabar. Pagi itu, suasana di rumah masih terasa kelabu, namun Latifah sudah bangun lebih awal dari biasanya. Di kamar mandi, sambil menyalakan keran air agar suaranya tersamar, ia menelepon Dimas, sepupu jauhnya yang bekerja di sebuah firma hukum di Jakarta. Suaranya berbisik, namun tegas. Ia menceritakan kecurigaannya, tentang rekaman CCTV, dan tentang inhaler yang hilang. Dimas di seberang sana terdengar kaget, namun berjanji akan membantu menyelidiki latar belakang keuangan Bu Rara, dan menyiapkan berkas tuntutan jika bukti fisik sudah ditemukan. Setelah menutup telepon, Latifah keluar dengan wajah yang sudah dipasang mode, sendu dan pasrah. Teddy sedang duduk di meja makan, menyeruput kopi dengan wajah kusut karena mengambil cuti berkabung. Bu Rara? Wanita itu sedang duduk santai memakan bubur ayam yang baru saja dibeli Teddy, seolah kejadian semalam di halaman belakang tidak pernah terjadi. Enak buburnya, Bu? Tanya Latifah datar, menuangkan air putih. Bu Rara hanya melirik sinis, tak menjawab. Teddy yang menjawab dengan nada ketus, ya enaklah. Kamu sih, pagi-pagi bukannya masakin ibu, malah lama banget di kamar mandi. Ibu itu butuh asupan biar nggak sakit. Belum sempat Latifah menjawab, terdengar gedoran keras di pintu depan. Buka. Keluar kalian. Suara teriakan laki-laki yang berat dan kasar membuat Teddy tersedak kopinya. Bu Rara seketika menghentikan suapannya, sendok di tangannya berdenting jatuh ke mangkuk. Wajahnya yang tadi merona karena kenyang, kini berubah pucat pasi, seputih kapas. Siapa itu, Ted? Tanya Bu Rara dengan suara gemetar, matanya bergerak gelisah mencari tempat sembunyi. Buka pintunya atau gue hancurin pagar lo. Teriakan itu terdengar lagi, kali ini disertai bunyi tendangan pada pagar besi. Teddy buru-buru bangkit, wajahnya bingung bercampur takut. Biar Teddy cek, Bu. Latifah mengekor di belakang suaminya. Saat pintu dibuka, dua orang pria berbadan besar dengan jaket kulit hitam dan tato di leher berdiri di sana. Salah satunya, yang paling seram dengan bekas luka di pipi, Bang Jarot, menatap tajam ke arah Teddy. Mana Rara? Bentak Bang Jarot tanpa basa-basi. Teddy mengerutkan kening, nyalinya menciut tapi berusaha membela ibunya. Maaf, Bang cari ibu saya? Ada urusan apa ya marah-marah begini? Kita lagi berduka, anak saya baru meninggal kemarin. Gue nggak peduli siapa yang mati. Gue mau duit gue balik. Bang Jarot mendorong dada Teddy, hingga suaminya itu mundur beberapa langkah. Bilang sama emak lo, Rara,
utang dia di slot judi online sama arisan bodong itu udah jatuh tempo 2 bulan. Totalnya 200 juta sama bunga. Kalau hari ini nggak bayar, gue sita rumah ini. Jantung Latifah berdesir hebat. Judi online? Arisan bodong? Jadi selama ini gaya hidup mewah Bu Rara, gamis-gamis mahalnya, perhiasannya, semua dibiayai dari hutang? Latifah menatap mertuanya yang kini mengintip dari balik tirai jendela dengan tubuh gemetar hebat. Teddy ternganga, matanya membelalak tak percaya. Apa? Judi? Nggak mungkin. Ibu saya itu rajin pengajian, nggak mungkin main judi. Halah, banyak bacot lo. Rara, keluar lo. Bang Jarod hendak merangsek masuk. Tiba-tiba Bu Rara keluar dari persembunyiannya. Bukan untuk mengaku, tapi ia langsung menjatuhkan diri ke lantai, bersujud di kaki Teddy sambil menangis meraung-raung. Akting kelas Piala Citra dimulai lagi. Ampun, Ted, tolongin ibu. Ratap Bu Rara histeris. Itu bukan hutang ibu. Itu hutang almarhum Besan. Hutang bapaknya Latifah. Latifah terperanjat. Darahnya mendidih sampai ke ubun-ubun. Bapaknya sudah meninggal 3 tahun lalu. Orang yang paling jujur dan sederhana, kini namanya dibawa-bawa oleh wanita iblis ini. Apa? Ibu jangan asal bicara ya. Bapak saya nggak pernah berhutang. Bu Rara menunjuk wajah Latifah sambil terus menangis, memutarbalikan fakta dengan sangat licin. Kamu nggak tahu apa-apa, Eva. Dulu bapakmu butuh uang buat pengobatan jantung, dia pinjam uang pakai nama ibu karena dia nggak punya jaminan. Ibu kasihan, ibu pinjamkan KTP ibu. Sekarang orang-orang ini nagih ke ibu padahal bapakmu yang pakai uangnya. Ibu diam saja selama ini karena mau jaga nama baik bapakmu di depan Teddy. Bang Jarod dan temannya tampak bingung sejenak melihat drama keluarga itu, tapi mereka tidak peduli. Gue nggak urus siapa yang pakai duitnya. Namanya Rara, ya Rara yang bayar. Gue kasih waktu 1 jam, atau gue angkut barang-barang di sini. Bang Jarod meludah ke tanah lalu duduk di teras, menunggu dengan wajah garang. Teddy menatap Latifah dengan tatapan yang nyalang, penuh kebencian. Ia percaya bulat-bulat pada ibunya. Kamu dengar itu, Eva? Bentak Teddy, suaranya menggelegar memenuhi ruang tamu. Bapak kamu itu nyusahin. Udah mati pun masih ninggalin beban buat ibu saya. Ibu saya sampai dikejar preman begini gara-gara bapak kamu. Mas, demi Allah, bapak nggak pernah. Diam, potong Teddy kasar. Ia menjambak rambutnya sendiri karena frustrasi. Kita harus bayar sekarang. Malu sama tetangga kalau ribut begini terus. Bu Rara mendongak, air mata buayanya bercucuran. Ted pakai uang apa? Ibu nggak punya uang sebanyak itu. Tabungan ibu habis buat bantu bapaknya Latifah dulu. Teddy berpikir keras, lalu matanya tertuju pada Latifah. Tatapan itu dingin dan menuntut. Cairkan tabungan pendidikan Haikal. Latifah mundur selangkah, memegang dadanya. Apa? Enggak. Itu uang masa depan Haikal, maksudku. Itu uang santunan dan tabungan yang aku kumpulkan susah payah, Mas. Itu hak Haikal. Haikal sudah mati, Eva, teriak Teddy di depan wajah istrinya. Anak itu udah nggak butuh uang sekolah. Tapi ibu saya masih hidup. Nyawa ibu terancam preman. Kamu mau jadi istri durhaka yang biarin mertuanya dibunuh preman gara-gara hutang bapakmu sendiri? Tapi Mas, cepat ambil buku tabungan dan ATM-nya. Atau aku ceraikan kamu sekarang juga, ancam Teddy. Latifah menatap Teddy, lalu beralih menatap Bu Rara. Di balik tangisannya yang heboh, Latifah bisa melihat sudut bibir Bu Rara berkedut menahan senyum. Mata tua itu berkilat tamak saat mendengar kata, uang tabungan Haikal. Detik itu juga, kepingan puzzle di kepala Latifah tersusun sempurna. Motifnya bukan hanya kebencian. Motifnya adalah uang. Bu Rara terlilit hutang judi ratusan juta. Dia tahu Haikal memiliki asuransi pendidikan dan tabungan yang cukup besar yang hanya bisa dicairkan jika Haikal sakit keras atau meninggal. Karena itulah Haikal dibunuh. Wanita tua itu menukar nyawa cucunya sendiri demi melunasi hutang judinya. Tubuh Latifah gemetar hebat, bukan karena takut pada ancaman cerai Teddy, melainkan karena menahan hasrat untuk mengambil pisau dapur dan menghujamkannya ke dada mertuanya saat itu juga. Namun,
Suara Dimas di kepalanya mengingatkan untuk tetap tenang. Ia butuh bukti fisik. Ia butuh waktu. Dengan tangan kaku, Latifah berjalan masuk ke kamar. Baik, Mas. Aku ambilkan. Latifah menyerah di pertempuran ini untuk memenangkan peperangan besar nanti. Ia membiarkan uang itu diambil, karena ia tahu, uang itu akan menjadi jejak bukti yang tak terbantahkan bahwa Bu Rara menggunakan kematian Haikal untuk keuntungan pribadi. Tunggu pembalasanku, Bu, bisik Latifah sambil mengambil buku tabungan Haikal yang bergambar kartun lucu. Air matanya menetes jatuh ke sampul buku itu. Uang ini akan jadi tiketmu ke neraka. 3 hari berlalu sejak kejadian penagih hutang itu. Rumah yang seharusnya masih berkabung kini terasa panas oleh aura kemenangan Bu Rara. Setelah hutangnya lunas menggunakan uang tabungan almarhum Haikal, sikap mertua Latifah itu kembali seperti ratu. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi akting bersujud di kaki Teddy. Yang ada hanya perintah-perintah ketus yang terlontar dari mulutnya setiap pagi. F.A. Masakan ibu sayur lodeh. Jangan pedas-pedas. Lambung ibu perih gara-gara stres kemarin. Teriak Bu Rara dari ruang tengah sambil menonton televisi dengan volume keras. Latifah yang sedang menyapu lantai hanya menjawab lirih. Iya, Bu. Teddy sudah berangkat kerja sejak pagi. Lelaki itu kini bersikap dingin pada Latifah, masih termakan hasutan ibunya bahwa mendiang ayah Latifah lah biang keladi semua masalah ini. Latifah menerima perlakuan dingin itu dengan diam. Ia membiarkan mereka merasa di atas angin, karena semakin mereka lengah, semakin mudah bagi Latifah untuk bergerak. Pukul 9 pagi, Bu Rara bersiap pergi. Ia mengenakan gamis terbaiknya dan mematut diri di cermin. Saya mau ke pasar dulu, mau beli buah. Badan rasanya lemas kurang vitamin. Pamitnya pada Latifah tanpa menoleh. Kamu jaga rumah. Jangan keluyuran. Begitu suara pagar tertutup dan deru ojek online yang membawa Bu Rara menjauh, Latifah langsung meletakkan sapunya. Jantungnya berdegup kencang. Ini kesempatannya. Latifah bergegas masuk ke kamar tamu yang kini ditempati Bu Rara. Kamar itu berantakan. Baju-baju berserakan di kasur. Bekas bungkus camilan menumpuk di meja. Bau minyak angin bercampur parfum murahan menusuk hidung. Latifah mulai menggeledah. Targetnya 1, inhaler itu. Latifah tahu betul sifat mertuanya. Bu Rara adalah definisi manusia kikir yang tidak akan membuang barang yang masih punya nilai jual. Wadah inhaler Haikal itu merek impor. Harganya mahal, dan tabungnya terbuat dari logam yang kokoh. Bu Rara pasti berpikir untuk menjual wadahnya atau menyimpannya untuk diisi ulang jika suatu saat ia membutuhkannya, atau sekadar karena sayang membuangnya. Latifah membuka lemari pakaian. Nihil. Hanya tumpukan baju gamis. Ia memeriksa bawah kasur. Kosong. Ia membuka laci meja rias. Hanya ada struk-struk belanja dan perhiasan imitasi. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Latifah. Waktunya tidak banyak. Bu Rara bisa pulang kapan saja. Di mana kamu sembunyikan, Bu? Desis Latifah frustrasi. Matanya menyapu sekeliling ruangan sekali lagi, mencoba berpikir seperti Bu Rara. Tempat paling aman. Tempat yang tidak akan disentuh orang lain. Pandangan Latifah jatuh pada sebuah kotak anyaman rotan di sudut lemari paling bawah, tempat Bu Rara biasa menyimpan pakaian dalamnya. Latifah menelan ludah, menahan rasa jijik, namun tangannya tetap terulur menarik kotak itu. Ia menyingkirkan tumpukan pakaian dalam berenda norak itu satu persatu. Di dasar kotak, terbungkus sapu tangan kumal, jari Latifah menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Ia menarik bungkusan itu keluar dengan tangan gemetar. Perlahan, ia membuka lilitan sapu tangannya. Jantung Latifah serasa berhenti berdetak. Di sana, di telapak tangannya, tergeletak benda kecil berwarna biru metalik yang sangat ia kenal. Ada stiker kecil bergambar robot yang ditempel Haikal di tutupnya, tanda pengenal agar tidak tertukar dengan teman sekolahnya. Itu inhaler Haikal. Latifah mendekap benda itu ke dadanya, matanya terpejam menahan tangis yang mendesak keluar. Ketemu. Bisiknya parau. Akhirnya ketemu, Nak. Namun, Latifah sadar ia tidak boleh lengah. Ia harus memastikan isinya. Ia mengocok tabung itu. Masih ada isinya, terdengar suara cairan di dalam.
Latifah membuka tutupnya dan menyemprotkan sedikit isinya ke udara. Buih yang keluar tidak seperti obat asma biasanya yang berupa kabut halus dan berbau khas obat. Cairan yang keluar ini agak kental, lengket, dan tidak berbau tajam. Warnanya pun sedikit keruh keputihan, bukan bening. Tanpa membuang waktu, Latifah memasukkan inhaler itu ke dalam tas kecilnya. Ia menyusun kembali pakaian dalam burara seapi mungkin, memastikan tidak ada jejak penggeledahan. Setelah itu, ia berlari keluar rumah, mengunci pintu, dan memacu motornya menuju laboratorium klinik swasta terdekat tempat teman SMA-nya bekerja. 1 jam kemudian, Latifah duduk di ruang tunggu lab dengan kaki yang tak bisa diam. Temannya, seorang analis kimia bernama Rini, keluar membawa selembar kertas hasil uji cepat. Wajah Rini tampak bingung dan prihatin. "FA." Rini duduk di sebelah Latifah, menyerahkan kertas itu. "Ini sampel apa sih? Kamu bilang ini obat asma anakmu." Latifah mengangguk kaku, meremas ujung gamisnya. "Iya, Rin. Apa isinya?" Rini menghela napas panjang. "FA, ini bukan salbutamol atau obat pereda asma apapun. Ini 90% air keran, dicampur sedikit tepung beras atau tepung kanji biar warnanya agak keruh. Cairan ini sama sekali nggak punya efek medis. Kalau ini dipakai saat serangan asma..." Rini tidak melanjutkan kalimatnya, ia menatap Latifah dengan tatapan ngeri. Latifah membaca kertas hasil lab itu. Komposisi, air, H2O, amilum, pati. Kesimpulan, tidak terdeteksi zat aktif farmasi. Dunia di sekitar Latifah seolah berputar. Ia membayangkan Haikal di detik-detik terakhirnya. Anaknya itu pasti panik, dadanya sesak. Ia meraih satu-satunya harapan hidupnya, inhaler itu, dan menyemprotkannya berkali-kali ke mulutnya. Tapi yang masuk ke paru-parunya bukan oksigen atau obat pelega, melainkan air tepung. Haikal mati dalam kebingungan dan rasa sakit, dikhianati oleh neneknya sendiri. Air mata Latifah menetes jatuh ke atas kertas hasil lab itu. Bukan air mata kesedihan lagi, tapi air mata kebencian yang murni. "Makasih, Rin," ucap Latifah dingin sambil melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam tas, bersanding dengan inhaler mau tersebut. "FA, kamu nggak apa-apa? Kamu mau lapor polisi?" tanya Rini cemas melihat perubahan ekspresi temannya. Latifah berdiri, wajahnya keras seperti batu karang. "Nanti. Belum sekarang. Aku mau siapkan panggungnya dulu, Rin. Biar semua orang tahu, siapa iblis sebenarnya." Latifah berjalan keluar dari klinik. Matahari bersinar terik, namun hati Latifah sedingin es. Bukti CCTV sudah ada. Bukti fisik inhaler sudah di tangan. Hasil lab sudah keluar. Jerat hukum sudah siap. Sekarang, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menarik tali gantungan itu. Latifah menyalakan motornya. Ia akan pulang, kembali memasak sayur lodeh untuk pembunuh anaknya, dan tersenyum manis seolah tidak terjadi apa-apa. Permainan ini akan segera berakhir, Bu Rara. Tunggu saja tanggal mainnya. Aroma santan mendidih dari panci sayur lodeh memenuhi dapur, namun tidak mampu menghangatkan dinginnya suasana rumah itu. Latifah mengaduk kuah santan dengan gerakan mekanis. Pikirannya melayang pada benda kecil berwarna biru yang kini tersimpan aman di dalam tas selempangnya, terkunci rapat di dalam lemari pakaiannya sendiri. Bukti itu sudah di tangan, tapi Latifah tahu perang belum usai. Justru, babak paling berbahaya baru saja dimulai. Suara pagar dibuka terdengar kasar. Bu Rara pulang. Langkah kakinya terburu-buru, tidak santai seperti biasanya. Latifah menajamkan telinga. Ia mendengar pintu kamar tamu terbanting menutup, lalu suara laci dan lemari yang dibuka tutup dengan panik. Bunyi gerasak-gerusuk itu berlangsung selama 10 menit. Latifah tersenyum tipis sambil mencicipi kuah lodeh. "Bingung kan, Bu? Cari barang bukti kejahatanmu yang hilang?" batinnya. Tak lama kemudian, Bu Rara muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahi yang tertutup ciput. Napasnya memburu. Matanya menatap Latifah dengan sorot menyelidik yang tajam, seolah ingin menguliti menantunya itu hidup-hidup. "FA," panggil Bu Rara, suaranya terdengar tercekat. "Tadi, ada orang masuk ke kamar ibu nggak waktu ibu ke pasar?" Latifah mematikan kompor,
lalu berbalik dengan wajah tenang yang dibuat-buat. Nggak ada, Bu. Latifah dari tadi di dapur masak lodeh pesanan ibu. Pintu depan juga dikunci. Kenapa, Bu? Ada barang berharga yang hilang? Uang ibu hilang? Pertanyaan jebakan. Jika Bu Rara mengaku ada barang hilang, ia harus menjelaskan barang apa itu. Bu Rara terdiam, rahangnya mengeras. Ia sadar ia tidak bisa bilang, botol bekas obat cucuku yang kuisi air hilang. Itu sama saja bunuh diri. Wanita tua itu menelan ludah, otaknya yang licik berputar cepat mencari cara membalikkan keadaan. Ia tahu Latifah pasti mengambilnya. Tidak ada orang lain. Dan jika Latifah mengambilnya, berarti Latifah tahu rahasianya. Bu Rara tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dari panik menjadi tatapan prihatin yang mengerikan. Ia melangkah maju, mendekati Latifah, lalu memegang bahu menantunya itu. "Fa, kamu yakin gak masuk kamar ibu?" Tanyanya lembut, tapi nadanya menusuk. "Soalnya tadi sebelum pergi, ibu lihat kamu senyum-senyum sendiri di depan pintu kamar ibu. Kamu gak lagi kumat, kan?" Latifah mengerutkan kening. "Kumat? Maksud ibu apa?" Bu Rara menggeleng-gelengkan kepala sambil mendecakkan lidah. "Ibu perhatikan sejak Haikal meninggal, kamu jadi aneh. Sering melamun, sering ngomong sendiri. Tadi pagi ibu dengar kamu bisik-bisik di kamar mandi, padahal nggak ada siapa-siapa. Kamu yakin kamu sehat, Fa?" Latifah menepis tangan mertuanya. "Saya sehat, Bu. Jangan ngarang cerita. Saya cuma sedih kehilangan anak." "Tuh kan, emosian." Bu Rara mundur selangkah seolah ketakutan. "Ibu cuma tanya baik-baik, kamu malah bentak-bentak. Ya Allah, kasihan Teddy punya istri yang jiwanya terguncang begini." Bu Rara berbalik dan pergi ke teras depan. Latifah mengira mertuanya sudah selesai, tapi ternyata itu baru permulaan. Dari jendela ruang tamu, Latifah melihat Bu Rara memanggil Bu Tejo dan Bu RT yang kebetulan lewat. Mereka berbincang serius. Bu Rara terlihat menangis sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah. Sesekali memegang kepalanya seolah pusing menghadapi kelakuan menantu. Sore harinya, saat Teddy pulang kerja, bom waktu itu meledak. Begitu Teddy melangkah masuk, Bu Rara langsung menyambutnya dengan isak tangis yang jauh lebih dramatis dari sebelumnya. Ia menarik Teddy duduk di sofa. "Teh, ibu takut." Rintih Bu Rara, tubuhnya gemetar. "Ibu takut tinggal di sini sama istrimu. Dia sudah nggak waras, Ted." Teddy yang lelah pulang kerja kaget setengah mati. "Maksud ibu apa? Latifah kenapa lagi?" "Tadi siang." Bu Rara mengarang cerita dengan lancar. "Tadi siang ibu lihat dia masuk kamar ibu, mengacak-acak lemari ibu sambil teriak-teriak manggil nama Haikal. Dia nuduh ibu menyembunyikan Haikal di lemari pakaian dalam. Terus dia ketawa-ketawa sendiri di dapur sambil pegang pisau. Ibu takut, Ted. Dia halusinasi. Dia pikir Haikal masih hidup dan disembunyikan ibu." Latifah yang baru keluar dari kamar membawa nampan teh untuk suaminya ternganga mendengar fitnah keji itu. "Astagfirullah. Itu bohong, Mas. Demi Allah aku nggak pernah melakukan itu." "Diam kamu," bentak Teddy. Ia berdiri dan menatap Latifah dengan tatapan ngeri bercampur marah. "Pantas saja tadi di jalan Bu RT negur aku. Katanya kamu teriak-teriak di halaman belakang kemarin malam, terus hari ini tetangga dengar kamu banting-banting barang. Kamu kenapa sih, Fa?" "Mas, dengar dulu. Itu akal-akalan ibu. Ibu bohong karena dia panik ada barangnya yang high." "Cukup," potong Bu Rara histeris. "Tuh kan, Ted, lihat. Sekarang dia nuduh ibu bohong. Tadi dia nuduh ibu nyuri, sekarang nuduh ibu pembohong. Besok apa? Dia bakal bunuh ibu karena dia pikir ibu yang bikin Haikal mati." Teddy memijat pelipisnya yang berdenyut. Ia menatap Latifah bukan sebagai istri, tapi sebagai pasien rumah sakit jiwa. Tatapan itu menyakitkan Latifah lebih dari apapun. Suaminya sendiri, orang yang tidur di sebelahnya selama bertahun-tahun, lebih percaya pada ibunya yang baru tinggal seminggu di sini daripada istrinya sendiri. "Fa," suara Teddy merendah, tapi dingin. "Aku tahu kamu terpukul. Aku juga sedih Haikal meninggal. Tapi kalau kamu sampai begini, ini sudah bahaya.
Kamu menuduh ibu macam-macam, kamu mengganggu tetangga. Mungkin benar kata ibu, kamu butuh bantuan profesional. Maksud Mas? Tanya Latifah lirih. Besok aku izin kerja setengah hari. Kita ke psikiater, putus Teddy tegas. Kamu harus diperiksa. Aku nggak mau punya istri gila yang membahayakan ibu saya di rumah ini. Latifah menatap Teddy, lalu beralih ke Bu Rara yang sedang menyeringai tipis di balik punggung Teddy. Seringai kemenangan. Bu Rara berhasil membangun narasi bahwa Latifah gila. Dengan begini, jika nanti Latifah menunjukkan bukti inhaler atau rekaman CCTV, Teddy dan orang lain akan menganggap itu hanya bualan orang gila, atau bahkan menuduh Latifah yang merekayasa semuanya karena obsesi sakit jiwanya. Posisi Latifah tersudut. Jika ia melawan sekarang, ia akan terlihat semakin histeris dan membenarkan tuduhan gila itu. Jika ia diam, ia akan dibawa ke psikiater dan dicap sakit jiwa. Latifah menarik napas panjang, menelan gumpalan emosi di tenggorokannya. Ia harus cerdik. Ia tidak boleh terpancing. Baik, Mas, ucap Latifah pelan, kepalanya menunduk patuh. Kalau Mas maunya begitu, aku nurut. Mungkin aku memang lelah. Jawaban itu membuat Teddy sedikit lega, tapi membuat Bu Rara curiga. Namun, Bu Rara tidak bisa berbuat apa-apa selain terus berakting sedih. Nah, gitu dong, kata Teddy. Sekarang kamu masuk kamar, istirahat. Jangan dekati ibu dulu, biar ibu tenang. Latifah berjalan masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu dan menguncinya. Di dalam kamar yang gelap, ia meraba lemari tempat inhaler itu disembunyikan. Kalian pikir bisa membungkamku dengan cap orang gila? Bisik Latifah pada kegelapan. Matanya berkilat tajam. Justru permainan ini makin seru. Bu, ibu mau main drama? Oke, saya layani. Tapi ingat, di akhir cerita, penjahatnya selalu kalah. Latifah tidak akan membiarkan mereka membawanya ke psikiater besok tanpa perlawanan. Ia punya rencana lain. Rencana yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar tuduhan gila. Ia akan berpura-pura sembuh, berpura-pura kalah, untuk kemudian memberikan serangan mematikan tepat di jantung pertahanan mereka. Sinar matahari pagi menerobos celah ventilasi, namun Teddy masih memasang wajah tegang di meja makan. Ia sudah mengenakan kemeja kerjanya, tapi hari ini ia berniat mengambil cuti setengah hari untuk menyeret Latifah ke psikiater. Di benaknya, istrinya sudah gila dan membahayakan ibunya. Bu Rara duduk di seberangnya, sesekali melirik pintu kamar Latifah dengan waspada, seolah-olah monster akan keluar dari sana. Pintu kamar terbuka. Teddy dan Bu Rara serentak menoleh, tubuh mereka menegang. Namun, yang keluar bukanlah wanita histeris dengan rambut acak-acakan seperti yang Bu Rara gambarkan semalam. Latifah keluar dengan wajah segar, gamis rapi berwarna pastel yang lembut, dan senyum manis menghiasi bibirnya. Di tangannya, ia membawa nampan berisi teh hangat dan pisang goreng yang aromanya menggugah selera. Pagi, Mas. Pagi, Bu, sapa Latifah lembut, seolah kejadian gedor pintu dan tuduhan gila semalam tidak pernah terjadi. Ia meletakkan nampan itu di meja dengan gerakan anggun. Teddy mengerutkan kening, bingung. "Fa, kamu sehat?" Latifah duduk di samping Teddy, lalu meraih tangan suaminya dan menciumnya takzim. "Aku sehat, Mas. Maafin aku ya soal kemarin. Semalam aku merenung panjang. Mas benar, mungkin aku terlalu stres mikirin Haikal sampai jadi sensitif dan suzon sama ibu. Aku minta maaf ya, Mas. Aku nggak mau rumah tangga kita rusak cuma karena aku nggak bisa kontrol emosi." Teddy ternganga. Perubahan sikap ini terlalu drastis, tapi juga sangat melegakan. Ia menghela napas panjang, beban di pundaknya seakan terangkat. "Alhamdulillah kalau kamu sadar, Fa. Aku juga nggak mau bawa kamu ke dokter kalau kamu bisa tenang begini." Latifah beralih menatap Bu Rara. Ia menatap mata wanita tua itu lekat-lekat, lalu tersenyum, senyum yang di mata Teddy terlihat tulus, tapi di mata Bu Rara terlihat mencurigakan. "Bu," ucap Latifah pelan. "Latifah minta maaf ya kalau kemarin sempat nuduh ibu macam-macam." Latifah hilaf. Latifah janji bakal jadi menantu yang lebih baik lagi. Bu Rara mendengus pelan, masih skeptis. "Gampang banget minta maaf. Kemarin kamu kayak orang kesurupan nuduh ibu maling."
Latifah tidak terpancing. Ia justru memajukan tubuhnya sedikit, merendahkan suaranya seolah hendak membagi rahasia penting. Iya, Bu. Latifah sadar Latifah salah. Apalagi tadi pagi Latifah baru dapat kabar gembira dari pihak asuransi. Katanya berkas klaim asuransi jiwa Haikal sudah disetujui pusat. Lusa uangnya cair, Bu. Totalnya 500 juta rupiah, belum termasuk santunan kematian. Kalimat 500 juta bekerja seperti mantra sihir. Mata Bu Rara yang tadi sipit karena curiga, seketika membelalak lebar. Postur tubuhnya yang defensif langsung rileks. Wajah judesnya berubah cerah dalam hitungan detik. 500 juta. Jumlah itu terbayang menari-nari di pelupuk matanya. Itu bisa membeli banyak perhiasan emas, gamis baru, bahkan mungkin renovasi rumah di kampung. Oh, ya ampun, Eva. Nada bicara Bu Rara berubah 180 derajat menjadi manis dan keibuan. Ia langsung memegang tangan Latifah. Alhamdulillah. Itu rezeki anak soleh. Ya sudah, Ibu maafkan. Namanya juga orang lagi berduka, emosi pasti nggak stabil. Ibu ngerti kok, Ibu nggak simpan dendam. Latifah tersenyum dalam hati. Kena kau, Bu, batinnya. Umpan uang selalu berhasil menjinakkan mertuanya yang mata duitan ini. Makasih ya, Bu, jawab Latifah. Mas Teddy jadi kerja hari ini? Teddy mengangguk semangat sambil menyambar pisang goreng. Jadi dong. Kalau kamu sudah baikan sama ibu begini, Mas tenang ninggalin rumah. Mas berangkat dulu ya, ada meeting pagi. Sepeninggal Teddy, suasana rumah menjadi sedikit canggung namun terkendali. Bu Rara menjadi sangat ramah pada Latifah, meski keramahan itu terasa plastik. Ia sesekali memancing pembicaraan tentang rencana penggunaan uang asuransi itu, yang ditanggapi Latifah dengan jawaban diplomatis, nanti kita atur bareng-bareng ya, Bu. Siang harinya, ponsel Latifah berbunyi. Pesan singkat dari Teddy, FA, Mas lembur malam ini. Ada audit mendadak. Mungkin pulang jam 11 malam. Kamu makan duluan aja sama ibu. Latifah membaca pesan itu dengan jantung berdebar kencang. Ini bukan kebetulan, ini adalah jalan yang dibukakan Tuhan. Teddy tidak ada di rumah. Hanya ada dia dan Bu Rara. Panggung sandiwara babak terakhir sudah siap digelar. Bu, panggil Latifah dari dapur. Mas Teddy lembur. Nanti malam kita makan berdua aja ya. Latifah mau masak spesial buat merayakan perdamaian kita. Latifah mau masak rendang kesukaan ibu. Wah, boleh itu. Sahut Bu Rara dari depan TV dengan antusias. Masak yang banyak ya. Sore itu, Latifah sibuk di dapur. Namun, bukan hanya bumbu rendang yang ia racik. Di sela-sela memasak, ia menyelinap ke ruang makan. Ia mengeluarkan sebuah pulpen kecil dari saku gamisnya. Bukan pulpen biasa, melainkan spy pen perekam suara yang ia pinjam dari Dimas kemarin sore lewat kurir ojek online. Ia meletakkan pulpen itu di dalam wadah tisu di tengah meja makan, menyelipkannya sedemikian rupa sehingga tidak terlihat namun tombol perekamnya sudah aktif. Tidak cukup satu, Latifah juga mengaktifkan kamera ponsel lamanya. Ia menyembunyikan ponsel itu di balik tumpukan majalah di rak bufet, yang menghadap langsung ke kursi makan tempat Bu Rara biasa duduk. Lensa kameranya mengintip kecil dari celah majalah, siap merekam setiap gerak-gerik dan ekspresi wajah. Jebakan sudah terpasang. Pukul 7 malam, hidangan sudah tersaji. Aroma rendang yang pekat dan menggoda memenuhi ruangan. Latifah berdandan rapi, memakai gamis terbaiknya, memberikan kesan bahwa makan malam ini memang perayaan istimewa. Ayo makan, Bu, ajak Latifah sambil menuangkan air ke gelas Bu Rara. Bu Rara duduk dengan mata berbinar menatap daging rendang yang empuk. Ia sama sekali tidak curiga. Di kepalanya hanya ada bayangan uang 500 juta yang akan cair lusa. Ia merasa sudah memenangkan hati Latifah kembali, dan sebentar lagi ia akan memegang kendali atas uang itu. Kamu memang mantu pintar masak, FA, puji Bu Rara sambil menyendok nasi. Sayang Teddy nggak bisa ikut makan enak begini. Latifah duduk di hadapannya, tersenyum misterius. Nggak apa-apa, Bu. Justru lebih enak begini. Kita bisa ngobrol dari hati ke hati sesama perempuan. Tanpa ada Mas Teddy. Latifah menuangkan es sirup ke gelas mertuanya. Silakan, Bu. Makan yang banyak.
Ini mungkin makan malam paling berkesan buat kita. Bu Rara tertawa renyah, tidak menangkap nada ganda dalam ucapan menantunya. Iya dong. Habis ini kita belanja ya kalau uangnya cair. Latifah mengangguk pelan. Di bawah meja, tangannya mengepal dingin. Mata kameranya sudah merekam. Alat penyadap sudah menyala. Tentu, Bu, bisik Latifah dalam hati. Tapi belanjaan ibu nanti bukan baju baru, melainkan baju tahanan. Makan malam dimulai. Suasana hening sejenak, hanya terdengar denting sendok beradu dengan piring. Latifah membiarkan Bu Rara menikmati suapan pertamanya, membiarkan mertuanya itu merasa nyaman dan kenyang, sebelum ia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan mematikan yang akan meruntuhkan segalanya. Denting sendok beradu dengan piring porselen menjadi satu-satunya suara yang mengisi ruang makan malam itu. Bu Rara makan dengan lahap, sesekali menyeka sudut bibirnya yang berminyak dengan tisu. Rendang buatan Latifah memang tiada duanya. Bumbunya meresap sempurna, membuat wanita tua itu lupa diri sejenak. Di hadapannya, Latifah makan dengan pelan, matanya tak lepas mengamati setiap gestur mertuanya. Tambah lagi, Bu, tawar Latifah ramah sambil mengangkat piring lauk. Boleh, boleh. Potongan dagingnya yang empuk ya, Fa. Gigi ibu sudah nggak kuat kalau yang keras, sahut Bu Rara tanpa malu-malu. Latifah menyendokkan sepotong daging besar ke piring Bu Rara. Ia tersenyum tipis. Makan yang banyak, Bu. Biar ibu sehat terus. Nanti kalau uang asuransi cair, kita kan butuh tenaga buat jalan-jalan. Bu Rara tertawa renyah mendengar kata, uang. Kamu benar, Fa. Ibu sudah catat list belanjaan ibu. Mau beli gelang keroncong yang model baru itu, terus mau lunasin sisa arisan di kampung biar nggak diomongin tetangga. Latifah meletakkan sendoknya, lalu menatap gelas air di tangannya dengan tatapan sendu yang dibuat-buat. Iya sih, Bu. Uangnya banyak banget. Tapi, kadang Latifah sedih kalau ingat uang itu ada gara-gara Haikal meninggal. Rasanya, kayak kita nukar nyawa Haikal sama uang ini. Bu Rara berhenti mengunyah. Ia menelan makanannya cepat-cepat, lalu menatap Latifah dengan pandangan meremehkan. Ceka, kamu ini ya, Fa. Kebiasaan melankolis. Jangan mikir gitu Pamali, rezeki kok ditolak. Bukan nolak, Bu, sanggah Latifah pelan, memancing lebih dalam. Cuma mikir saja. Haikal itu kan anak satu-satunya, harapan Mas Teddy. Apa nggak dosa ya kita nikmatin uang kematiannya? Dosa apa? Bu Rara meletakkan sendoknya agak keras. Nadanya mulai meninggi karena merasa kesenangannya diganggu. Dengar ya, Fa. Haikal itu anak penyakitan. Dari bayi asma melulu, keluar masuk rumah sakit. Kamu sama Teddy habis berapa juta buat obat dia? Puluhan juta, kan? Dia itu beban, Fa. Beban buat kamu, beban buat Teddy. Latifah menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Umpannya dimakan. Ia harus menarik kailnya pelan-pelan agar ikannya tidak lepas. Iya juga sih, Bu. Latifah mengangguk setuju, berpura-pura pasrah. Selama ini gaji Mas Teddy habis buat berobat Haikal terus. Kita jadi nggak punya tabungan. Mungkin memang takdirnya begini ya, Bu. Biar beban Mas Teddy hilang. Melihat Latifah setuju, Bu Rara merasa mendapat validasi. Egonya melambung tinggi. Ia merasa sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan ekonomi keluarga ini. Ia memajukan wajahnya, suaranya merendah menjadi bisikan konspirasi. Nah, itu kamu sadar. Makanya kamu harusnya berterima kasih sama ibu. Kalau ibu nggak bertindak tegas, sampai kapan kamu mau jadi sapi perah rumah sakit? Tangan Latifah di bawah meja mencengkeram lututnya sendiri kuat-kuat. Bertindak tegas gimana maksud ibu? Tanyanya dengan nada polos yang mematikan. Memangnya ibu ngapain? Bu Rara tersenyum miring, senyum penuh kebanggaan yang mengerikan. Karena merasa aman, hanya berdua dengan menantu yang ia pikir sudah bersekutu dengannya, Bu Rara akhirnya membuka kartu asnya. Ya ibu bantu, percepat prosesnya. Bisik Bu Rara santai, seolah sedang membicarakan resep masakan. Kamu pikir inhaler itu rusak sendiri? Enggak, Fa. Itu ibu yang atur. Ibu ganti isinya. Ibu ganti?
Latifah membelalakan mata, berpura-pura kaget namun takjub. Ganti pakai apa, Bu? Kok bisa nggak ketahuan dokter? Bu Rara tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti gesekan piring pecah di telinga Latifah. Ya pakai air keran lah. Ibu campur sedikit tepung kanji biar warnanya keruh kayak obat. Gampang kan? Cuma butuh waktu 2 menit di kelas pas jam istirahat. Nggak ada yang lihat, nggak ada jejak. Anak itu sesak napas. Semprot air, ya lewatlah. Bersih, rapi, uang cair. Ibu jenius kan? Darah Latifah mendidih. Rasanya ia ingin melompat ke seberang meja dan mencekik leher keriput itu saat ini juga. Pengakuan itu keluar begitu lancar, tanpa setitik pun rasa penyesalan. Nenek macam apa yang membanggakan pembunuhan cucunya sendiri sebagai tindakan jenius? Namun, Latifah menahan dirinya sekuat tenaga. Ia melirik sekilas ke arah kotak tisu di mana spy pen itu berkedip samar, merekam setiap kata biadab itu. Wah, ibu nekat banget. Puji Latifah dengan suara bergetar yang ia samarkan sebagai kekaguman. Kalau Mas Teddy tahu gimana, Bu? Wajah Bu Rara seketika berubah serius. Ia menunjuk wajah Latifah dengan garpu. Awas kamu ya. Jangan sampai Teddy tahu. Teddy itu lembek. Dia nggak akan ngerti kalau ini demi kebaikan dia juga. Ini rahasia kita berdua. Kalau kamu buka mulut, ibu pastikan kamu yang diusir dari rumah ini. Ingat, Teddy lebih percaya ibu daripada kamu. Latifah mengangguk cepat. Iya, Bu. Latifah janji nggak akan bilang. Latifah juga butuh uang itu. Bagus, Bu Rara kembali menyendok rendangnya dengan nikmat. Sudah, makan lagi. Jangan bahas yang sedih-sedih. Besok kita ke mall, ibu mau lihat-lihat tas. Latifah kembali memegang sendoknya, namun nafsu makannya sudah hilang total. Di dalam hatinya, ia tersenyum dingin. Makanlah yang kenyang, Bu, batin Latifah. Nikmati suapan terakhir kebebasanmu malam ini. Karena besok, bukan tas yang akan ibu lihat, tapi jeruji besi. Malam itu, setelah Bu Rara masuk kamar dengan perut kenyang dan hati senang, Latifah segera membereskan meja makan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pulpen perekam dari kotak tisu dan mematikan rekamannya. Ia juga mengambil ponsel yang tersembunyi di rak bufet. Ia masuk ke kamarnya, memasang earphone, dan memutar ulang rekaman itu. Suara Bu Rara terdengar jernih dan jelas, ya pakai air keran lah. Anak itu sesak napas. Semprot air, ya lewatlah. Air mata Latifah menetes lagi, tapi kali ini disertai senyum kepuasan yang getir. Bukti pamungkas sudah di tangan. Pengakuan langsung dari mulut pelaku. Tidak ada lagi celah untuk mengelak. Tidak ada lagi tuduhan gila yang bisa mematahkan ini. Latifah mengirimkan file rekaman suara dan video itu ke email Dimas sebagai cadangan, lalu menyalinnya ke flash disk yang juga berisi rekaman CCTV. Selamat tidur, Bu Rara, bisik Latifah sambil menatap pintu kamar mertuanya yang tertutup rapat. Mimpilah yang indah, karena besok neraka dunia akan menjemputmu. Malam ke-7 sejak kepergian Haikal. Rumah Latifah dipenuhi para tetangga dan kerabat yang datang untuk acara tahlilan. Lantunan ayat suci Yasin menggema syahdu, menciptakan suasana khusyuk yang menyentuh hati. Di ruang tamu paling depan, duduk Teddy dan Bu Rara menghadap para tamu. Teddy mengenakan baju koko putih dan peci hitam, wajahnya tertunduk lesu. Di sebelahnya, Bu Rara tampil dengan gamis hitam berbahan sutra, yang baru dibelinya kemarin dengan cara berhutang lagi di butik langganan, yakin uang asuransi akan segera cair. Ia memegang tasbih, bibirnya komat kamit, sesekali menyeka air mata buayanya saat ada tetangga yang menyalaminya. Yang sabar ya, Bu. Haikal anak surga, hibur Bu RT sambil menepuk pundak Bu Rara. Iya, Bu RT. Hati saya hancur banget. Rasanya separuh nyawa saya ikut pergi. Isak Bu Rara dramatis. Latifah mengamati pemandangan munafik itu dari sudut ruangan dekat meja prasmanan. Ia berdiri tegak, wajahnya tenang, tanpa air mata. Di sampingnya berdiri Dimas, sepupunya yang pengacara, yang memberinya anggukan pelan sebagai isyarat. Semua sudah siap. Setelah doa penutup dipanjatkan oleh Ustaz, Latifah melangkah maju mengambil mikrofon. Teddy menoleh, sedikit bingung karena biasanya Latifah tidak suka berbicara di depan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
suara Latifah terdengar jernih dan tegas, membelah kebisingan tamu yang mulai bersiap menyantap hidangan. Ruangan seketika hening. "Bapak, Ibu, terima kasih sudah hadir mendoakan anak saya, Haikal. Sebelum kita menikmati hidangan, saya mohon waktunya sebentar. Saya ingin memutarkan sebuah video kenangan. Video ini merangkum perjalanan hidup Haikal dan kebenaran tentang hari terakhirnya." Teddy berbisik, "FA, video apa? Kok nggak bilang Mas dulu?" Latifah hanya menoleh sekilas pada suaminya dan tersenyum tipis. Senyum yang membuat Teddy merinding tanpa alasan. "Lihat saja, Mas. Ini penting buat Ibu juga." Latifah memberi kode pada Dimas yang duduk di dekat laptop operator. Lampu ruang tengah diredupkan. Cahaya proyektor menembak ke dinding putih yang lebar. Awalnya, layar menampilkan foto-foto masa kecil Haikal. Haikal saat belajar jalan, Haikal saat meniup lilin ulang tahun kelima, Haikal saat juara lomba menggambar. Suasana haru menyelimuti ruangan. Terdengar isak tangis dari beberapa ibu-ibu tetangga. Bu Rara pun ikut berpura-pura terharu, menyandarkan kepalanya di bahu Teddy. "Lihat cucu Ibu, Ted manis sekali dia," bisik Bu Rara. Namun, tiba-tiba musik latar video yang sendu itu berhenti mendadak. Layar berkedip hitam sejenak, membuat para tamu saling pandang bingung. Detik berikutnya, tampilan di layar berubah total. Bukan lagi foto Haikal yang lucu, melainkan rekaman CCTV hitam putih dengan tanggal dan waktu yang jelas tertera di pojok kanan atas. Lokasi, ruang kelas 4B. Waktu, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Di layar yang besar itu, terlihat jelas sosok Bu Rara masuk ke kelas yang kosong. Semua mata di ruangan itu menyipit, mengenali gamis motif bunga yang sangat khas milik Bu Rara. "Loh, itu kan Bu Rara?" celetuk salah satu tetangga. Bu Rara yang sedang minum air mineral tersedak. Matanya melotot menatap layar. Wajahnya seketika pucat pasi. Itu apa? Matikan." "FA, matikan," teriaknya panik. Tapi video terus berputar. Adegan Bu Rara mengambil inhaler dari tas Haikal, membuang isinya di wastafel, dan mengisinya dengan air mineral terpampang nyata, diperbesar oleh Latifah saat proses editing agar terlihat sangat jelas. Gumam kaget mulai terdengar riuh dari para tamu. "Astagfirullah, itu obatnya dibuang. Itu diganti air." Teddy ternganga, tubuhnya kaku seperti patung. Ia menatap layar, lalu menatap ibunya, lalu kembali ke layar dengan tatapan tak percaya. Belum sempat keterkejutan itu reda, video berganti lagi. Layar menjadi hitam, hanya ada gelombang suara audio yang bergerak naik turun. Suara percakapan terdengar, jernih dan keras, memenuhi setiap sudut ruangan melalui speaker aktif yang besar. "Ya pakai air keran lah. Ibu campur sedikit tepung kanji biar warnanya keruh kayak obat." Anak itu sesak napas. "Semprot air, ya lewatlah. Bersih, rapi, uang cair. Ibu jenius kan?" Suara tawa Bu Rara yang mengerikan di akhir rekaman itu menggema, memantul di dinding-dinding rumah, menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Keheningan yang mencekam melanda ruangan itu selama 3 detik. Lalu, meledaklah kekacauan. "Pembunuh!" teriak Bu Tejo histeris. "Itu nenek gila. Dia bunuh cucunya sendiri." "Biadab!" seru Pak RT, berdiri dengan wajah merah padam. Bu Rara gemetar hebat di kursinya. Keringat dingin mengucur deras membasahi gamis mahalnya. Ia mencoba berdiri untuk lari, tapi kakinya lemas. Ia menoleh ke arah Teddy, memohon perlindungan. "Ted, itu bohong. Itu editan. Latifah fitnah Ibu. Jangan percaya." Teddy perlahan bangkit berdiri. Wajahnya yang tadi lesu kini berubah menjadi topeng kemarahan dan kesakitan yang luar biasa. Air mata mengalir di pipinya, tapi bukan air mata sedih, melainkan air mata kehancuran. Ia menatap ibunya seolah melihat monster asing yang menjijikkan. "Ibu." Suara Teddy parau, bergetar hebat. "Jadi benar? Haikal mati karena ibu? Demi uang?" "Enggak, Ted. Sumpah demi Allah." Bu Rara masih mencoba menyangkal. Tangan keriputnya berusaha meraih tangan Teddy. Teddy menepis tangan ibunya dengan kasar. Plak! Tepisannya begitu kuat hingga Bu Rara terhuyung jatuh kembali ke sofa.
Jangan bawa nama Tuhan, bentak Teddy, suaranya menggelegar melebihi suara speaker tadi. Urat-urat lehernya menonjol. Aku dengar sendiri suara ibu. Aku lihat sendiri kelakuan ibu di video itu. Aku anak ibu, aku hafal gerak-gerik ibu. Tega-teganya ibu itu darah dagingku. Bu, itu cucu ibu. Teddy ambruk berlutut, memukuli lantai dengan tangannya. Ya Allah, selama ini aku salah, aku malah nyalahin istriku, aku malah mau bawa dia ke rumah sakit jiwa, ternyata iblisnya ada di sini. Bu Rara yang terpojok melihat sekeliling. Tatapan para tetangga yang biasanya hormat kini berubah menjadi tatapan jijik dan penuh kebencian. Tidak ada satupun yang membelanya. Latifah berjalan mendekat. Ia berdiri di hadapan Teddy dan Bu Rara. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Ia bukan lagi menantu yang teraniaya. Malam ini, ia adalah hakim yang menjatuhkan vonis. Semua sudah jelas, ucap Latifah datar. Bukti fisik inhaler yang ibu sembunyikan di lemari pakaian dalam juga sudah saya amankan. Hasil lab menyatakan isinya air dan tepung. Tidak ada lagi yang bisa ibu elak. Latifah menoleh ke arah pintu depan. Silakan masuk, Pak. Dari pintu utama, 2 orang polisi berseragam lengkap melangkah masuk, diikuti oleh Bu Puri yang menangis haru di belakang mereka. Mata Bu Rara terbelalak lebar. Dunianya runtuh seketika. Enggak, jangan. Ted, tolong ibu. Jangan biarkan ibu di penjara. Teddy. Jeritnya histeris saat polisi mendekat dan mengeluarkan borgol. Teddy tidak bergerak. Ia bahkan tidak menoleh. Ia tetap bersimpuh di lantai, menangis menutupi wajahnya karena rasa bersalah dan penyesalan yang terlambat. Malam tahlilan itu berubah menjadi malam penangkapan. Doa-doa untuk Haikal telah terjawab dengan cara yang paling adil. Sang pembunuh tidak akan lolos, meski ia berlindung di balik status orang tua. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung di kejauhan perlahan menghilang, membawa serta Bu Rara yang terus meronta dan berteriak memanggil nama anaknya. Kerumunan tetangga mulai membubarkan diri dengan wajah prihatin dan bisik-bisik ngeri, meninggalkan rumah itu dalam kesunyian yang mencekam. Tenda tahlilan masih terpasang, piring-piring kotor berserakan, menjadi saksi bisu tragedi keluarga yang baru saja terkuak. Di ruang tamu yang berantakan, Teddy masih bersimpuh di lantai. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus, pecinya miring, penampilannya jauh dari kata wibawa. Ia menatap kosong ke pintu depan yang terbuka lebar, seolah jiwanya ikut terangkut bersama mobil polisi tadi. Latifah berdiri tak jauh darinya, memegang sebuah amplop coklat tebal di tangan kanannya. Dimas berdiri di teras, memberikan privasi bagi sepupunya untuk menyelesaikan urusan terakhir, namun tetap siaga jika Teddy bertindak agresif. F.A. Suara Teddy terdengar serak, memecah keheningan. Ia menoleh perlahan ke arah Latifah, matanya merah bengkak penuh penyesalan. F.A. Maafin Mas. Mas benar-benar bodoh. Mas buta. Teddy menyeret lututnya di lantai, mendekati Latifah, dan mencoba memeluk kaki istrinya. Mas nggak tahu kalau ibu sejahat itu. Mas pikir ibu sayang sama Haikal. Mas salah, F.A. Mas salah besar. Tolong jangan diam saja. Pukuli Mas, caci maki Mas, asal jangan diam begini. Latifah mundur selangkah, menghindari sentuhan Teddy. Tatapannya bukan lagi tatapan istri yang patuh, melainkan tatapan wanita asing yang sudah mati rasa. Sudah selesai nangisnya, Mas? Tanya Latifah datar, nadanya sedingin es. Teddy mendongak, terisak. F.A., kita mulai lagi ya? Ibu sudah ditangkap, dia nggak akan ganggu kita lagi. Mas janji akan tebus semua kesalahan Mas. Kita pakai uang asuransi itu buat bangun hidup baru, buat sedekah atas nama Haikal. Mas akan jadi suami yang lebih baik. Mas janji. Latifah tersenyum miris. Hidup baru, ulangnya pelan. Mas pikir setelah anakku dibunuh ibumu, dan kamu membiarkan aku dituduh gila, kita masih bisa punya hidup baru? Latifah melemparkan amplop coklat yang dipegangnya ke hadapan Teddy. Amplop itu jatuh tepat di depan lutut suaminya. Teddy menatap amplop itu dengan bingung. Ini apa? Uang asuransi? Buka, perintah Latifah singkat. Dengan tangan gemetar, Teddy merobek segel amplop itu dan menarik isinya. Bukan tumpukan uang,
melainkan berkas-berkas kertas dengan kop surat pengadilan agama. Mata Teddy membelalak membaca judul dokumen paling atas, gugatan cerai. FA, apa-apaan ini? Teddy mendongak, wajahnya pucat pasi. Kamu minta cerai? FA, jangan bercanda. Mas masih cinta sama kamu. Mas cuma korban kebohongan ibu. Cinta? Latifah tertawa pelan, tawa yang terdengar sangat pedih. Mas, cinta itu melindungi. Cinta itu percaya. Waktu aku bilang ibu mencurigakan, kamu malah bilang aku gila. Waktu aku butuh sandaran setelah anak kita mati, kamu malah sibuk mijitin kaki pembunuh anak kita. Kamu bukan korban, Mas. Kamu adalah kaki tangan dia karena ketidakpedulianmu. Latifah menarik napas panjang, melepaskan beban yang selama ini menghimpit dadanya. Anakku mati karena keserakahan ibumu, dan dia menderita di akhir hidupnya karena bapaknya tidak pernah tegas. Aku tidak butuh uang asuransi itu. Uang itu haram, berlumuran darah Haikal. Silakan Mas ambil, pakai buat bayar pengacara ibumu. Tapi aku selesai. FA. Nggak bisa gitu. Kamu mau kemana? Teddy mencoba bangkit mengejar, tapi kakinya terlalu lemas hingga ia terjatuh kembali. Latifah berbalik badan, melangkah pasti menuju pintu keluar. Ia tidak menoleh lagi. Ia tidak membawa tas pakaian, tidak membawa harta benda. Ia hanya membawa harga dirinya yang sempat terinjak-injak. Di gerbang depan, Dimas sudah menyalakan mesin mobil. Di samping mobil, Bu Puri berdiri menunggu. Guru Haikal itu tersenyum lembut sambil merentangkan tangan. Latifah menghambur ke pelukan Bu Puri, menumpahkan tangis terakhirnya, tangis kelegaan. Kamu hebat, Bu Latifah. Kamu ibu yang hebat. Haikal pasti bangga di sana, bisik Bu Puri sambil mengusap punggung Latifah. Latifah menghapus air matanya dan menatap langit malam yang bersih tanpa awan. Bintang-bintang berkelap-kelip, seolah Haikal sedang mengedipkan mata padanya. Selamat tinggal, Mas Teddy. Selamat tinggal, neraka, batin Latifah. Ia masuk ke dalam mobil Dimas. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan rumah yang kini hanya berisi seorang suami yang meraung-raung dalam penyesalan yang tak berujung. Keadilan telah ditegakkan, dan Latifah akhirnya bebas. Pesan moral. Uang bisa dicari, namun kepercayaan dan nyawa yang hilang tak akan pernah bisa kembali. Jangan biarkan ketamakan menutup mata hati, dan jangan biarkan pengabdian pada orang tua membuatmu buta akan kebenaran. Karena penyesalan selalu datang terlambat, saat semua yang berharga telah pergi meninggalkanmu.